Daud di Siklak dalam keadaan kepepet. Saul di Gilgal juga dalam keadaan kepepet. Dua-duanya mengambil otoritas imam, padahal bukan imam. Kenapa hasilnya berbeda sekali ya? Saya bacakan dari 1 Samuel 30 ya. 1 Samuel 30 ayatnya yang ketiga. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelech, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia, Tuhan berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Demikian firman Tuhan. Firman ini biasa dikupas, dipelajari lewat Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Tapi kali ini saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat sisi yang lain. Secara singkat, nanti Bapak Ibu bisa baca ceritanya sendiri, kisahnya. Daud ini sedang ada bersama-sama dengan Raja Akis. Raja Akis sedang membantu Filistin untuk berperang. Tapi ketika orang Filistin tahu, loh kok di situ ada Daud, Daud disuruh pulang kembali ke rumahnya. Daud tidak jadi perang, dia kembali ke markasnya, yaitu di Siklak. Ketika Daud kembali dan sampai di kotanya, dia melihat kotanya itu sudah terbakar habis. Orang-orangnya tidak ada. Biasanya kalau diserbu gitu kan orang-orangnya ada yang mati atau ada yang tertinggal, terluka gitu. Tapi kali itu tidak ada, kotanya terbakar habis, istri dan anak-anak mereka dibawa musuh. Tidak tahu siapa yang bawa. Yang menarik itu di sini Bapak Ibu Saudara, dalam keadaan kepepet, Daud di sini mencoba untuk menabrak, melanggar aturan-aturan keimaman. Harusnya Tuhan marah ya karena Daud mengambil posisi Imam Abiatar, tetapi Tuhan tuh tidak marah loh Bapak Ibu Saudara. Ketika Daud datang, tanya sama Tuhan, Tuhan itu kasih jawaban. Coba dibandingkan ya dengan raja yang sebelumnya, Saul. Saya bacakan ayat yang dari 1 Samuel 13. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Ketika Saul mempersembahkan korban, mengambil otoritas keimaman, Saul dimarahi sama Tuhan. Bahkan kalau Bapak Ibu baca ayat selanjutnya dikatakan bahwa tahtanya Saul tidak akan tetap. Daud di Siklak dalam keadaan kepepet. Saul di Gilgal juga dalam keadaan kepepet. Dua-duanya mengambil otoritas imam, padahal bukan imam. Kenapa hasilnya berbeda sekali ya? Saya coba pelajari, ternyata ada keistimewaan Daud Bapak Ibu Saudara. Yang pertama nih, Mazmur 139 ayat 7-8. Saya bacakan kata-katanya ini bagus sekali menurut saya Bapak Ibu. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit. Bayangkan coba, piye carane mendaki ke langit ya. Kata-katanya Daud ini menurut saya sungguh luar biasa. Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Ini satu contoh saja Bapak Ibu Saudara,
bahwa Daud ini suka memuji Tuhan. Kata-katanya itu extraordinary, tidak biasa. Kata-katanya ini betul-betul kata-kata yang dari hatinya. Mungkin tidak pintar nyanyi seperti saya, tetapi ketika saya bermazmur, saya mencoba mengucapkan apa yang menjadi isi hati saya, apa yang menjadi pemikiran saya lewat kata-kata saya sendiri. Kata yang dari hati itu bisa menyenangkan hatinya Tuhan, ya. Terus yang kedua nih, Mazmur 1 ayat 2 saya bacakan ya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Selain memuji dan menyembah Tuhan, ternyata hobinya Daud yang tercatat di Alkitab adalah Taurat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Hari-hari terakhir, 2 minggu terakhir ini, saya tuh banyak nerima telepon, banyak nerima chat, banyak sekali. Banyak orang sakit konsultasi. Tetapi kenapa saya prioritaskan jemaat Ebenezer? Karena mereka itu dekat di hati saya. Tuhan juga gitu. Kalau dia lihat bahwa kita, oh ini anakku yang sering datang kepadaku, yang suka memuji dan menyembah Tuhan. Oh, yang tiap hari baca Alkitab, merenungkan Taurat Tuhan. Tuhan nanti segera jawab chat kita. Tuhan segera jawab konsultasi kita. Yang ketiga, Mazmur 23 ayat 1. Ini juga penting. Tuhan adalah gembalaku. Ini bukan hanya sekedar kata-kata, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita amati perilakunya Daud, Daud itu betul-betul memposisikan diri sebagai domba. Kalau dihitung sebagai domba, dia domba yang nurut sekali. Kalau Tuhan bilang jangan, dia tidak akan menabrak. Kalau Tuhan bilang jalan, meskipun lewat lembah kekelaman, Daud tetap jalan. Dia seekor domba yang betul-betul taat apa yang dikatakan oleh gembalanya. Nah, kalau kita baca lanjutan di Siklak tadi, Tuhan itu bukan saja tidak marah kepada Daud, tetapi Tuhan memberikan solusi. Akhirnya Daud itu tahu bahwa yang membakar Siklak, yang membawa anak istrinya itu adalah orang-orang Amalek. Saya bayangkan gini loh, kalau Bapak Ibu pulang ke rumah, tiba-tiba rumahnya kemalingan. Saya pernah kemalingan. Sampai rumahnya kemalingan. Kan susah nyari malingnya siapa, malingnya lari kemana. Itu susah sekali. Tapi dengan jawaban dari Tuhan, Daud itu akhirnya bisa mengejar ke arah mana. Arah mata angin itu ada 8 loh Bapak Ibu. Ya, barat, utara, timur, selatan, masih ada yang lain, tenggara dan sebagainya. Tapi karena petunjuk dari Tuhan, Daud bisa menyusul orang-orang Amalek ini dan akhirnya bisa membebaskan anak dan istrinya. Saya dorong sekali lagi, ayo Bapak Ibu Saudara mulai membangun kembali pujian penyembahan di rumah, baik pribadi maupun korporat secara kelompok, karena kita tidak bisa ibadah onsite lagi untuk sementara waktu. Jangan lupa untuk membaca Taurat Tuhan. Yang paling penting lagi tadi diingatkan supaya kita taat. Tuhan bilang apa kita taat. Mau masuk situasi seperti apapun, ayo taat.